kiat-kiat dan motivasi seperti apa sih untuk menjadi seorang pemain bola yang sukses dan pelatih yang sukses nantinya? Baik, ya, saya pernah bermain, tadi sampaikan pernah main di Saribu Wilayah, itu namanya itu Galatama. Galatama. Kemudian juga pernah juga di Saribu Wilayah, itu juga masih Galatama. Kemudian Persib. Jadi sebagai pemain pernah main di tiga tim ya. Dan kalau memulai karir tentunya tetap di lingkungan Persib ya, di usia dini Persib, tapi tidak sedini seperti sekarang. Karena tadi juga sudah ngobrol sedikit kan, zaman saya dulu tidak ada SSB sekarang. Itu ya memang benar-benar kualitas ya. Gitu. Kemudian 4 tahun lah di situ. Di Merci Buana. Kalau boleh tahu kontrak berapa itu? Waduh, era itu lupa ya nilainya tapi yang pasti karena profesional ya, waktu profesional itu. Yang pasti ya saya sangat bersyukur dan pertama kali punya duit dari sepak bola ya di situ mungkin ya. Tadinya di Persib yang hanya uang saku, uang saku ketika bertanding itu saja, tidak ada gaji, tidak ada apa-apa. Kemudian masuk ke Galatama yang ada kontrak, ada gaji ya, tentunya sangat bersyukur, dan disitulah mulai saya bisa menabung untuk dan ketemu jodoh kalau salah. Dan ketemu jodoh. Orang di luar banyak yang dari Persib gini suka menyoroti Pak Ungu dan segala macam, intervensi yang terlalu jauh dan segala macam. Itu enggak. Saya tidak alergi juga dengan naturalisasi. Mungkin naturalisasi yang diambil selama ini agak salah langkah. Artinya menaturalisasikan pemain-pemain yang sudah berumur. Kebetulan saya ingin menjawab ini. Saya kayaknya harus ada translate dulu. Ya. Begini. Mapai gawi apa ya? Menyisir gawi. Begini. Kebetulan nih, saya kadang-kadang setelah podcast gini, lupa saya pengen ngomong itu, ya, karena kebetulan saya ada pertanyaan. Ini kadang-kadang yang membuat statement ini atau membuat menarik sebuah kesimpulan seperti ini sebenarnya orang yang boleh katakan nggak mengerti. Ya. Ketemu lagi di Elite Expro TV bersama saya Icong dan saya Supriyono dalam program Ngorek, ngobrol bareng Elite Expro. Hari ini ketemu lagi kita ya. Kemarin udah legend, hari ini legend juga. Legend. Bisa dibilang legend. Ketika bermain pernah meraih trofi, ketika menjadi asisten juga meraih trofi, dan ketika megang tim di Persib di 2014 menorehkan tinta emas. Saya pikir tidak banyak ya pelatih atau mantan pemain yang bisa cepat mendapatkan trofi, baik itu jadi pemain, asisten ataupun jadi pelatih. 3 posisi berbeda. Penasaran kita. Siapa beliau? Oke. Coach Janur Jaman. Apa kabar? Coach? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Pandemi gimana pandemi? Pandemi sangat membuat kita repot semuanya. Repot pun repot juga ya. Oke Kang, Coach, kita ngobrol-ngobrol, flashback, berbagi pengalaman yang pernah saya baca, yang pernah saya tahu, pernah berbaju Merci Buana ataupun Sari Bumi Raya. Boleh kita mendengar untuk adik-adik kita kiat-kiat dan motivasi seperti apa sih untuk menjadi seorang pemain bola yang sukses dan pelatih yang sukses nantinya? Baik, ya, saya pernah bermain, tadi sampaikan pernah main di Saribu Wilayah, itu namanya itu Galatama. Kemudian juga pernah juga di Saribu Wilayah, itu juga masih Galatama. Kemudian Persib. Jadi sebagai pemain pernah main di tiga tim ya. Dan kalau memulai karir tentunya tetap di lingkungan
Persib ya di usia dini Persib, tapi tidak sedini seperti sekarang. Karena tadi juga sudah ngobrol sedikit kan, zaman saya dulu tidak ada SSB seperti sekarang. Jadi lebih dibilang otodidak ya. Otodidak. Main bolanya hanya di kampung, di sekolah paling tidak. Kemudian yang seperti saya juga yang saya alami yang seperti itu. Saya tidak melalui SSB tapi melalui klub internal Persib yang kemudian saya bisa ikut di turnamen Suratin. Ya. Waktu itu Haornas Suratin ya kan. Haornas kalau waktu itu belum ada. Belum ada juga. Belum ada. Waktu Suratin ya di usia 17 ya waktu itu. Saya udah ikut karena memang saya udah main di internal Persib gitu, di klub yang namanya Porap waktu itu, tapi sekarang sudah tidak ada. Porap ya. Porap sudah nggak ada, sekarang udah ganti nama, nggak tahu menjadi apa. Kemudian terjaring ke Persib, kemudian alhamdulillah masih beruntung juga, termasuk beruntung juga karena di beberapa pemain junior itu saya yang termasuk yang paling duluan bisa promosi ke pemain senior di Persib waktu itu. Dengan usia waktu masih muda ya. Usia masih muda, jadi setelah ikut Suratin sampai di semifinal waktu itu, kemudian gagal dan bisa masuk ke tim senior, bisa patut disyukuri juga karena tidak banyak, hanya 4-5 orang lah. Betul. Dorongan motivasi dari siapa itu? Ya tentunya dari orang tua lah yang pasti ya, karena mereka tahu saya hobi, saya suka dengan main bola walaupun ya berbagi dengan sekolah lah, tidak mungkin sekolahnya namanya itu waktu itu yang masih bisa dikatakan terganggu ya sekolah. Ya. Tapi walaupun dua-duanya jalan alhamdulillah. Kemudian lanjut ke senior Persib. Tapi waktu itu lahirlah di tahun 80-an, itu 79 malah ya, Galatama, saya masuk. Sebetulnya Sari Budaya sendiri tadinya anggota Persib, anggota klub, anggota internal Persib. Tapi karena klub itu punya yang mantan ketua PSSI waktu itu, Pak Bardosono. Nggak tahu, Supri udah lahir apa belum? Belum ya. Kemudian anaknya Bardosono mendirikan klub Sari Bumiraya. Sari Budaya itu nekat dari klub internal Persib ikutan Galatama dia daftar. Itu rentang usia berapa? Galatama waktu itu umurnya bebas ya? Pemain Galatama bebas waktu itu. Bahkan karena itu pertama kali lagi benar-benar booming, pertama kali ada Galatama, jadi semua pemain nasional saat itu semua ngumpul di Galatama dengan klub yang berbeda. Misalkan ya Iswadi, Oyong Lisa, Roni Pasrah, Roni Pati, semuanya pemain Galatama yang pemain nasional saat itu semuanya di situ ya. Ya siapa yang nggak tergiur kan? Wah, bisa gabung dengan mereka, bisa berkompetisi dengan mereka ya. Saya juga bersyukur berada di Sari Bumiraya dan Sari Bumiraya sendiri masuk di Galatama. Nah, tapi saya tidak lama, 2 tahun kemudian balik ke Persib dulu. Karena waktu itu juga sempat terpanggil dari Galatama, itu sempat terpanggil ke nasional juga, sempat ikut turnamen di Korea sama Suapri sama Unhar Hara waktu itu. Kemudian balik ke sini ikut ke Persib lagi, keluar dari Sari Bumirayanya. Selesai kontrak atau enggak, mengundurkan diri? Itu mengundurkan diri. Kemudian saya masuk Persib lagi, sempat latihan sama eranya Ajat Sudajat yang baru mulai waktu itu. Mereka juga dari junior, baru mulai dilatih sama Marek Jonata. Saya juga ikut bagian di situ. Tapi nggak lama juga sih, hanya ikut beberapa turnamen. Kemudian karena pelatih waktu ikut ke Korea itu ada beberapa pelatih yang di Mercubuana seperti Pak Ipong, Pak Edi Simon waktu itu. Saya diajak juga ke sana ke Mercubuana gitu. Jadi ke Sari Bumiraya, balik ke Persib lagi, kemudian hengkang lagi ke Mercubuana, gitu. Ke Galatama lagi karena jujur saat itu perserikatannya betul-betul lagi mati. Waktu itu ya. Ya kalah pamor dengan Galatama. Karena Galatama waktu itu kompetisinya mulai ramai, penontonnya banyak, perserikatan sudah ditinggalkan penonton. Kemudian pemain nasional ngumpul di situ semua. Jadi pasti kompetisinya ramai. Tensi persaingan di perserikatan kemudian Galatama seperti apa itu? Ya boleh dikatakan ya itu tadi kayak saya bilang levelnya beda. Levelnya beda. Jadi kalau misalnya kita uji coba aja Sari Bumiraya yang kelas 1 apalagi Mercubuana ya, Sari Bumiraya waktu itu uji coba dengan Persib jauh kita ada di atas. Karena memang pemain Galatama kualitasnya lebih bagus. Ya, memang benar-benar kualitas ya. Gitu. Kemudian
4 tahun lah di situ. Di Mercubuana. Kalau boleh tahu kontrak berapa itu? Waduh, Era itu. lupa ya nilainya. Nilainya tapi yang pasti Karena profesional ya, ya waktu profesional itu. yang pasti ya saya sangat bersyukur dan pertama kali punya duit dari sepak bola ya di situ mungkin ya. Tadinya di Persib yang hanya uang saku, uang saku ketika bertanding itu saja, tidak ada gaji, tidak ada apa-apa. Kemudian masuk ke Galatama yang ada kontrak, ada gaji ya tentunya sangat bersyukur dan disitulah mulai saya bisa menabung untuk Dan ketemu jodoh kalau nggak salah. dan ketemu jodoh. Cuma ngomong jodoh juga di sepak bola situ juga. Sepak bola. Iya, abang juga. Sedikit. Itu proses panjang. Proses panjang Iya. perjalanan Coach Janur. Iya. Tapi yang perlu saya tanyakan adalah di era 86 ya. Ya, Persib juara ketika Iya. itu. Kemudian orang banyak mengatakan itu generasi emasnya Persib. Materi luar biasa, Iya. individu kuat. Suasana ruang ganti ketika itu seperti apa itu, Coach? Pada saat juara. Dengan materi yang luar biasa itu. ya 86 juara itu adalah final Persib yang ketiga kali. Ketiga kali. Ketiga kali di era Persikatan itu. Pertama 82 lawan PSMS, kalah adu penalti. Oh iya. Saya masih di Medan, masih di Mercubuana. Kemudian final yang keduanya sama juga dengan penonton yang sangat membludak juga. Luar Kemudian biasa ya. Masih kalah juga adu penalti juga dengan PSMS 2 kali tuh. Saya masih belum ke Bandung, masih Mercubuana juga. Bahkan kalau mau bertanding itu banyak wartawan nanya kan, sebagai orang Bandung gimana nih, Kapan Ferdi? pulang gitu kan. Banyaklah pertanyaan. Kemudian jadi tadi ketika Galatamanya udah mulai banyak kasus waktu itu, Oh iya, banyak sempet. kasus kan, banyak kasus sehingga yang owner Mercubuana juga mulai pusing, mungkin dibubarkan Mercubuana, balik ke Bandung, Ya. ya langsung gabung ke Persib lagi. Persib itu. Di 85 tuh ya, 85 di masa persiapan mau ke Persib ke Persikatan 85 lagi. 86. Nah, di situ masuk saya ikut persiapan dan masuklah dengan tim yang mayoritas ikut di final yang kedua kemarin yang lawan PSMS tadi. Intinya punya pengalaman lah Ajat di situ. Sudrajat, Iwan Sunarya, Sukoyono yang itu semua itu udah ada kan di tahun di final lawan PSMS. Kemudian saya gabung lagi dengan tim itu. Kebetulan tim ini kan bukan baru buat saya karena sebelum pergi ke sana juga dulu tadi kan Sudah bareng latihan. sama mereka dilatih sama Marek Jonata. Jadi bukan barang yang baru. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana ruang ganti yang dihuni oleh pemain-pemain bintang, boleh dikatakan bahwa pada waktu itu memang Sangat-sangat kondusif. sangat kondusif. Kebersamaannya Dan luar kebersamaan biasa. luar biasa karena memang cukup lama dari 81 mungkin ya mereka sudah bergabung 82 ya 81 82 sampai waktu mau final 86 itu berarti udah 4-5 tahun. Saya pikir sudah cukup lama. Mereka bergabung jadi sudah sangat mengenal satu Chemistry-nya sama lain, sudah kebetulan terbangun. sudah dapat, jadi tidak ada terlalu besar masalah di ruang ganti saya pikir. Kondusif aja. Walaupun ya kita tahulah kalau secara kemampuan individu di sepak bola saat itu ya memang mereka boleh dikatakan bintang-bintang lah. Di atas Di atas rata-rata. rata-rata. Tapi karena itu penting kan itu. Ketika satu tim ruang gantinya kebersamaannya luar biasa, chemistry-nya kebangun, minimal pelatih juga mudah ya Ya. untuk menerapkan taktikal yang ujungnya tinggal nunggu waktu. Ya. Gagal 2 kali di final, tapi yang ketiganya juara. Ya, Perasaannya pasti luar biasa luar dengan biasa. penonton luar biasa. yang membludak ya. Luar biasa karena kebetulan saya menjadi gol penentu. Ya. Betul. Mencetak gol penentu untuk Perseman menjadi juara. kalau nggak salah ya. Lawan Perseman betul, lawan Perseman. Dan kalau boleh cerita sedikit kan Perseman itu timnya superior waktu itu. Jadi sampai babak final itu dia sudah satu-satunya tim yang sudah menentukan atau sudah menunggu di final. Bahkan dia lawannya pun dia yang menentukan sendiri karena orang masih berebut tempat untuk Final. untuk final satunya lagi. Nah, dia yang menentukan sehingga waktu ketemu pelawan Persib terakhir itu kami Persib bisa menang banyak 6-0. Oke. Karena penting kan 6-0. Iya. Sleman kayaknya dia memilih. Betul. Memilih daripada pilihannya waktu itu ya memilih Persija atau memilih Persib. Persib Bandung. Kayaknya dia memilih Persib. Sehingga dia agak jujur lah, mungkin dia mengalah lah. Ya, mengalah betul-betul dia hanya memilih lawan untuk partai final. Ketemu dengan Ya, Persib. seperti itu. Itu sempat injury time nggak sih?
Yang final? Finalnya? Oh, Enggak ya? 90 menit ya? Proses golnya juga saya masih ingat banget. Kemudian dan itu masih di babak kedua di menit lupa saya 60-an begitu. 64, 67 lupa saya. Tapi artinya masih dari waktu normal. Begitu. Luar biasa. Dengan penonton yang membludak. Ya. Adrenalin pasti naik. Ya kan? Partai final. Ngeri itu ya. Kalau mental Scoring pemain nggak siap ya pasti nervous, nggak akan perform. Gitu. Ketika itu pelatihnya Pak Nandar Iskandar. Pak Nandar Iskandar. Ya. Ada yang mau ditanyain Kang Ijam? Dulu live di TV nggak sih waktu 86 itu? TVRI lah. TVRI Tambuti. Itu yang Kota Bandung sepi itu ya? Ya. Nonton semua. Kota Bandung pasti. Dan kalau nggak salah Sambas itu. Itunya ya komentator. Iya masih dengan khasnya itu Sambas gitu. Saya umur 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun 6 saya. tahun ya 86 ya. Iya. Tewok sama Terus kemudian ketika habis menjuarai masih tetap di Persib, masih menjadi pemain ketika itu. Ya, 86 adalah setelah itu, setelah juara 86, saya masih di Persib dan masih merasakan satu kali juara lagi di tahun 90. 90-an. Menang 2-0 ke Persibaya di final. Perserikatan masih tetap. Masih perserikatan, 90 masih di perserikatan, bahkan di dua gol yang dicetak ke Persib, dua-duanya alhamdulillah saya dapat assist. Dan kalau sekarang kalau di YouTube yang suka muncul dengan kolor yang gini pada baju putih biru, lihat kan gol yang kedua yang saya dribbling, saya lewat Nurul Haryadi, saya tekuk, saya kasih cross ke tengah, Ajar itu nggak kena, Dede Sari datang terus kan PSM ya, PSM lawan PSM. Ya, lawan Persebaya. Persebaya. Gol pertamanya malah saya mau suruh pas ke Sutiono, dipotong sama si Besu Bangkit, bunuh diri dia. Jadi artinya dua-dua gol saya regetan dia gitu. Dengan skuad yang sama, hampir sama, perbedaannya hanya masuk Yusuf dan Asep Sumantri. Dua pemain yang dua masuk pemain ya. itu yang masuk ya. Berarti ada yang kita bisa ambil bahwa ketika membina dengan durasi yang panjang, betul. Hasilnya akan luar biasa. Tidak instan. Betul lagi bahwa sepak bola nggak bisa instan. Betul. Apalagi sudah pembentukan chemistry luar biasa. Waktu itu Marek ya, pembentukannya Marek. Pembentukannya awalnya fundamentalnya Marek. Bahkan karena waktu itu masih liga di bawah liga di divisi utama, Marek itu bangun itu sehingga mereka berkompetisi dari daerah ke Cirebon, ke daerah ke Gunung Jati, kemana-mana karena mereka udah turun kasta. Waktu itu degradasi, saya ingat betul degradasi. Kemudian Marek mulai mengumpulkan mereka, kemudian dari desa ke desa, katanya seperti itulah kata lainnya. Kemudian jadi sebelum Coach Indra belusukan, Marek udah belusukan di Jawa. Akhirnya naik lagi, ya itulah. Sampai segitu lama mereka itu bersama-sama. Dan alhamdulillah 10 tahun itu pemain-pemainnya yang sudah dibentuk oleh Marek memang menjadi raja di situ. Dan memang secara tim orang bilang, tapi kan menurut saya sih lebay lah. Katanya, wah zaman Harita mah lebih halus zaman Harita, zaman sekarang udah capek, enggak juga lah ya. Eranya beda. Jadi kalau ngomong gitu, kalau saya sih nggak setuju. Tapi yang pasti memang tim waktu itu luar biasa. Betul. Chemistry-nya bagus. Dan kita tidak akan lupa dengan sejarah yang dulu. Iya, gitu. bukan kita melupakan sejarah yang dulu, tapi kita harus objektif lah. Kalau sekarang memang beda zaman yang terjadi. Pasti dalam segala hal pasti lebih maju yang sekarang. Tapi tim Persib saat itu memang luar biasa. Solid, secara individu juga bagus-bagus, secara tim juga bagus, sehingga kalau main tuh ya memang kata penonton enak dilihat. Dengan karakter yang kuat, satu bola sentuhan, bola-bola bawah, ya kan? Ada nggak Coach yang sekarang menjadi inspirasi, teringat sentuhan Marek Yonata itu? Cara metode latihan seperti apa, pendekatan seperti apa, sehingga bisa memunculkan pemain-pemain yang luar biasa. Pasti ingat betul lah. Pasti ingat betul karena begini, selama ini kan pemain-pemain lokal itu, pemain Bandung itu selalu dilatih sama pelatih lokal. Begitu ketemu seorang Marek Yonata yang notabene adalah datang dari luar, asing dari Polandia, yang kita tahu mungkin bahwa Eropa Timur juga sama punya karakter keras.
Jadi sangat-sangat disiplin dan kebetulan orang bule biasa tahu kan, orang kita kalau ketemu bule kan manut banget gitu. Itu yang itu. Jadi dia itu betul-betul seorang pelatih yang disiplin, cukup keras sampai semuanya diatur, sampai sebelum makan pun ya baru buat kita orang Bandung ya agak aneh misalnya makan ngambil nasinya ditungguin misalnya kan nggak boleh banyak-banyak lah segala macam, soal makan itu makannya diatur, apalagi soal istirahat dan soal latihan, di dalam latihan juga disiplinnya luar biasa. Itu barangkali yang membuat kita punya karakter. Oke. Ya. Sahabat elit ya, bagi pelatih juga bahwa kedisiplinan itu sangat penting untuk membuat tim menjadi lebih solid, lebih berkarakter ya. Tanpa kedisiplinan taktikal apapun nggak akan bisa jalan Coach Janur ya. Iya. Nah, kemudian dari proses bermain, meraih trofi, sempet kalau nggak salah pemain juga asisten. Oke. Nah, itu pasti ada dua karakter, ada dua situasi yang harus dipersiapkan. Ya. Nggak canggung itu Coach. Ya masih cerita panjang dari cerita yang tadi. Setelah selesai itu kemudian saya masih ikut-ikut main sampai 93 saya gantung sepatu. Kemudian pelatihnya sekarang sudah berganti ke Pak Thohir yang di 86 90 beliau hanya berstatus sebagai pelatih fisik. Kemudian setelah itu beliau beralih profesi menjadi pelatih kepala di Persib. Kemudian dalam satu turnamen di Bogor, saya masih ingat betul namanya Indosemen Cup kalau nggak salah. Di Bogor ada itu. Kemudian tiba-tiba saya dipanggil sama beliau. Jang, bantuan saya, dia bilang di teleponnya. Ini bantuan apa nih, sebagai apa nih? Nggak tahu, sebagai asisten lah dia bilang gitu. Wah, dengan senang hati dong, wah baik banget Pak Thohir ngajak saya. Walaupun waktu itu memang sudah punya pemikiran untuk jadi pelatih, nantinya pengen jadi pelatih udah punya keinginan, tapi waktu itu kan belum punya apa-apa belum siap dan belum punya apa-apa, tapi hanya untuk mendampingi beliau di menjadi asisten pelatih ya bersyukur banget ya, maka saya gabung dengan beliau. Itu di situ menjadi asisten pelatih untuk di kejuaraan perserikatan terakhir 94. Ya, sebelum di tahun depannya Liga 1. Liga ya. Digabung gitu ya. Digabung. Jadi dua-duanya alhamdulillah bisa juara tuh. Perserikatan terakhir juara. Kemudian lanjut dengan pemain yang sama turun di Liga ya. Perserikatannya udah habis. Ya. Muncullah Liga pertama itu Liga Danhil. Ya. Dan juara juga di situ saya sebagai asisten membantu Pak Thohir. Ada mendapatkan porsi nggak ketika jadi asisten itu? Ya pastilah, Pak Thohir basicnya seorang pelatih fisik ya, tentu dia lebih banyak menggarap dan beliau juga mungkin sadar bahwa pemain-pemain ini udah cukup, menurut beliau mungkin punya karakter dan punya kemampuan secara skill cukup bagus. Jadi dia lebih drillingnya di kemampuan fisik barangkali untuk memaintain itu. Dan saya sedikit tentunya lebih dikasih porsi karena beliau tahu melihat saya mungkin sebagai pemain dan punya basic yang cukup bagus dalam permainan, mungkin saya lebih banyak diberi porsi untuk mengasah yang berbau teknik. Oke. Dan kolaborasi itu akhirnya meraih hasil. Ya. Kan saya bilang tadi, pemain juara, asisten juara, dan Oke, kan tadi kan ada yang mengatakan bahwa eranya itu paling bagus segala macam ya kan. Kalau Coach Janur sendiri melihat progres atau perkembangan Persib sendiri dalam beberapa musim setelah Coach Janur pindah ke Persebaya, ke PSMS, perkembangannya seperti apa? Artinya ini Persib kan punya nama besar nih dengan pelatih-pelatih setelah 2014. Apakah tren itu masih berada ataukah Persib sudah berada di jalur yang kurang bagus atau seperti apa? Sebetulnya Persib di era liga-ligaan ini ya, dari mulai liga pertama sampai terakhir sekarang kemarin 2020 ya 2019, masih tetap Persib adalah sebuah tim yang cukup disegani, punya tradisi kuat, punya cara bermain yang bagus,
terlepas dari siapapun pelatihnya. Karena Persib juga selalu punya manajemen yang bagus, sehingga tidak pernah ketinggalan dalam merekrut pemain-pemain yang bagus. Artinya dari tahun ke tahun secara materi selalu memiliki materi yang bagus, sehingga cukup punya kans untuk bersaing dengan tim-tim besar yang lainnya. Artinya Persib ini selama berada ikut dalam track yang benar. Kalau tadi pertanyaannya setelah juara 2014 ke sini, artinya di 2016 ada transisi kan itu. Ya ada transisi. Saya pikir sebelumnya tetap masih ada di jalur yang betul, ya. Namun ya itu tadi kan di Indonesia juga agak sulit ya, yang bisa mempertahankan juara dua kali berturut agak sulit. Sehingga itu barangkali yang masih belum bisa mengalahkan tradisi, ya. Tapi kalau secara tim sebetulnya ketika setelah saya itu sama siapa ya? Dejan pernah. Sama Dejan, ya, oke. Kemudian setelah Dejan ke Gomez. Iya. Radovic dulu. Radovic Gomez baru sekarang. Ya. Jadi selalu bersaing di papan atas sebetulnya. Ya, cuma ya belum ada rezekinya untuk juara lagi gitu ya. Seperti halnya tahun ini harusnya ya. Udah start yang bagus, 3 kali 9 poin penuh terjadi seperti ini. Jadi sebetulnya kalau tidak ada kejadian yang krusial yang membuat Persib menjadi sebuah tim yang jatuh, misalnya nggak bisa disebut seperti itu juga karena sampai sekarang masih dalam track yang benar, cuma itu saja adaptasi. Kadang-kadang mungkin yang lain lebih punya motivasi kuat untuk menjadi juara, sehingga Persib juga kalah dalam motivasi barangkali. Ya. Walaupun mempertahankan itu memang lebih berat memang ya. Itu daripada berebut ya. Ada mimpi nggak kalau 80-an 90-an itu kan sebenarnya materi itu kan banyak pemain lokal. Apalagi Coach Dando saya lihat R2B ya kan di situ. Berarti ada di level pembinaan juga. Ya. Punya kontribusi dalam pembinaan juga. Kira-kira punya mimpi nggak bahwa di era sepak bola modern Persib nanti suatu saat Coach Dando pegang, tapi banyak pemain-pemain dari produk lokal gitu. Mungkin nggak kira-kira? Ya, keinginan itu pasti ada. Saya juga punya mimpi untuk itu karena mungkin ketika kalau boleh dikatakan jadi acuan ketika juara di liga pertama itu tanpa pemain asing. Sementara tim lain Pelita Jaya kemudian lawan kita juga di final juga udah memakai pemain asing, artinya kita cukup confident ya, cukup percaya diri dengan materi yang lokal, bahkan lebih spesifik lagi lokalnya lokal Bandung, lokal Bandung loh, bukan lokal Indonesia yang datang dari mana-mana waktu itu. Dan sementara sekarang pemain-pemain asal Bandung yang berkiprah di klub-klub liga yang ada di luar Bandung banyak sekali. Bahkan ketika kemarin saya punya angan-angan, ya itu tadi ya mimpi tadi, ketika saya menginventarisir si ini, waduh, saya pikir sudah siap nih kalau masih boleh pakai asing, 4 orang pemain asing, pemain lokalnya yang asal Bandung udah saya inventarisir tuh. Waduh, kalau suatu saat saya bisa ngelatih Persib lagi nih dengan materi lokalnya orang Bandung semua udah bisa, saya pikir punya sih keinginan untuk itu. Dan apalagi sekarang di akhir-akhir ini saya di waktu begini ya, waktu tidak ada kompetisi, tidak ada kegiatan di liga, saya ada di Bandung, saya sekarang diangkat sama Pak Ketua R2B untuk menjadi dirteknya di situ, kemudian di Kartabraja juga sebagai owner. Jadi saya agak sering turun di lihat latihan mereka di grassroots, senang sekali dan luar biasa. Potensi luar biasa. Berbeda katanya mungkin dengan luar lain ya, dengan kota lain. Artinya di Bandung itu masih jalan. Masih banyak turnamen, banyak festival yang jalan. Sementara katanya di orang lain di kota-kota lain agak kecuali Jakarta ya. Kalau Jakarta kelihatannya masih jalan. Kalau tempat-tempat lain kan, tapi Bandung banyak sekali sehingga orang SSB yang lain dari luar kota datang ke sini ikut meramaikan festival tadi. Antusiasnya luar biasa. Jadi saya cukup optimis di satu saat akan banyak tetap pemain-pemain asli Bandung atau lokal. Betul, sangat optimis. Walaupun ekspektasi orang tua luar biasa di coach. Gimana caranya coach? Kalau lebih pintar dari coach ya.
Berarti masih ada harapan untuk kembali ke Persib Bandung nantinya. Namanya juga punya darah biru, punya darah di Persib ya tentu satu saat nggak tahu kapan punya keinginan untuk kembali melatih Persib. Kalau masih ada umur. Amin, amin. Mudah-mudahan dikasih sehat kita semua. Amin. Terus apalagi yang kita korek apalagi? Saya pengen nanya ini waktu pas saat menjadi coach di Persib Bandung. Untuk perekrutan pemain diberi kebebasan nggak sih? Oh, itu barangkali yang perlu saya luruskan, ya, karena di mata orang di luar banyak yang dari Persib mah gini suka menyoroti Pak Umu dan segala macam, intervensi yang terlalu jauh dan segala macam. Sebetulnya enggak. Seperti halnya saya, begitu saya di hire dari Pelita waktu itu, ya, kemudian masuk ke Persib sini. Dari saat itu saya udah mulai menentukan sendiri. 2012 ya? Iya, 2012. Udah menentukan sendiri pemain itu. Jadi kalau masih orang punya pendapat, wah ini kan titipan dari sini, enggak juga. Saya sudah waktu itu saya sudah mendatang beberapa pemain, walaupun basicnya masih pemain yang tahun lalu, masih ada Sanders, masih ada Maman, masih ada Erlangga, masih ada Eka waktu itu kan, masih ada Abanda kan waktu itu. Oke, saja dengan itu. Tapi itu buat saya kan buat pelajaran kan, untuk karena itu tadi saya percaya tidak akan ada yang instan. Begitu saya masuk kemudian juara, walaupun tuntutan dari Bobotoh waktu itu kan langsung juara kan. Betul. Tapi saya punya keyakinan enggak. Makanya ketika ditanya sama manajemen, papan atas dulu deh, jangan juara dulu, dan ranking 4, 5 sampai gitu kan. Dan alhamdulillah saya finish di ranking 4 waktu itu kan. Ya. Di tahun pertama di Persib. Tapi setelah itu saya punya pelajaran. Waduh, tahun masih ada ini nih di Persib tahun pertama saya nih, masih ada yang kata orang masih ada main grup-grupan. Ini yang membuat tidak kondusif gitu kan. Ini sehingga saya buat secara kualitas ini masih bagus, tapi kayaknya saya mesti ganti nih gitu. Kemudian saya berpikir lagi ke soal cara bermain. Jujur di tahun pertama saya, karena di tahun sebelumnya dari era Jaya mungkin ya, saya melihat masih banyak long ball. Saya ingin mengembalikan. Ya nggak begitu. Di samping saya sendiri main tidak begitu, karena presiden seperti itu, dan saya punya keinginan itu, sehingga saya butuh beberapa pemain. Seperti halnya saya untuk menentukan, karena saya udah tidak cocok dengan permainan Abanda yang cenderung begitu. Secara skill dasar, secara skill dasar juga, waduh kok ya memang nggak bisa untuk memainkan build up seperti itu, nggak bisa. Sehingga saya lama kan menentukan kapan, sehingga akhirnya pada saat dari last minute saya dapat si Plado. Itu setelah beberapa kali mencoba orang lain, seperti ada Jimmy Quinn yang dari Australia. Semua saya coba, akhirnya jatuh pilihan ke Plado, yaitu supaya bisa bilang dari belakang, menjalankan skema itu. Kemudian saya ambil Firman, ambil Fardi yang sudah saya tahu dari mulai Pelita kan. Kemudian dari Ridwan Safardi, semitrinya luar biasa. Kemudian ada Firman di tengah. Kemudian itu sudah mulai kayaknya hampir sempurna apa yang saya inginkan secara materi di awal gitu. Saya pengen ini. Artinya semua skema itu saya buat dulu, dan kemudian semuanya hampir berhasil direkrut. Artinya itu kan betul-betul pilihan pelatih. Dan intinya adalah pergantian itu kan dinamika dalam sepak bola. Terus kemudian pembelian yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, betul. Seperti itu. Pusingnya seorang pelatih begitu. Jadi tahun pertama mempelajari. Sudah masuk belum game plan saya gitu. Betul. Dan akhirnya memang alhamdulillah luar biasa. Ujungnya kan juara. Walaupun di Presiden Piala Presiden juga juara di situ ya. Piala Presiden setelah itu. Ya itu tadi. Dengan pemain yang sama. Ada 1-2 rubah lah. Ada waktu Piala Presiden 2015 itu masuk Spaso ya. Karena kita hanya untuk mengganti Jibril Bali aja yang memang kita nggak pakai lagi karena dia cedera kan sebetulnya. Dan di saat-saat terakhir juga dari mulai babak 8 besar 4 besar sampai final itu dia udah tidak main ya, karena memang banyak cedera gitu. Jadi hanya itu aja perubahannya. Jadi memang dengan materi yang kita persiapkan, kemudian kita sudah dapat secara tim dan confident. Jadi ketika final di 2015 juga jadi tidak deg-degan lagi gitu. Udah karena sudah punya keyakinan bahwa tim saya kuat. Dan pede gitu. Jadi ketika final di Senayan lawan Sriwijaya waktu Piala Presiden, berangkat dari hotel tuh
ya udah pede aja, menang deh, ya udah gitu, udah jadi stres di lapangan aja udah berkurang. Dan gitu. timnya tim juara, Memang tim juara, memindahkan event yang berbeda. Iya. Pelatih harus punya keyakinan. Coach, berbicara sepak bola Indonesia, Coach Yanu kan dari perform di klub, pernah berbaju tim nasional. Cuman dalam 5 tahun 6 tahun terakhir ini kan naturalisasi itu kan banyak gitu. Setuju dengan naturalisasi? Oke, saya barangkali termasuk yang sedikit Persib juara tanpa pemain asing, kan begitu? Ya, tapi saya tidak alergi juga dengan naturalisasi. Mungkin naturalisasi yang diambil selama ini agak salah langkah. Artinya menaturalisasikan pemain-pemain yang sudah berumur. Oke, masa sudah lewat. Selesai. Itu barangkali yang ada sedikit salah. Katakanlah siapa coba? Gonzales. Gonzales masih mending mungkin. Ya. tapi kan udah usia dulu ada Van Boekeling, kemudian Barbanaran, ya banyak pemain-pemain yang dinaturalisasikan tapi tidak bisa maksimalkan menjadi pemain nasional gitu kan, tidak bisa dipakai Pak tenaganya gitu kan, sayang. Tidak meningkatkan level Indonesia sendiri gitu. Walaupun tidak semuanya, ada 1-2 mungkin yang masih bisa diandalkan. Jadi artinya saya tidak alergi dengan itu, saya tidak setuju dengan naturalisasi. Tapi kalau menaturalisasikan pemain-pemain yang potensial, yang masih muda gitu, yang punya prospek, yang bisa membantu, kenapa tidak gitu. Termasuk sekarang ada pemain-pemain yang kelahiran Indonesia katanya ya, yang masih punya paspor Indonesia, main luar biasa di luar, kenapa tidak? Jadi jangan a priori juga dengan itu gitu. Pikir kalau memang sesuai kebutuhan, kalau memang dia bagus, kenapa tidak gitu. Tapi kalau soal naturalisasi tadi ya itu boleh saja, tapi ya itu yang saya setujunya dengan pemain yang masih muda. Oke. Terus mengenai Villanesia dengan animo SSB, kemudian dinamika di grassroots, kan perlu ada panduan juga. Nah sekarang muncul Villanesia. Apakah konsep ini akan sangat membantu perkembangan kemajuan sepak bola kita? Ya, itu di Bandung ya. Ya, saya setuju dengan itu karena memang itu kita dibuat dengan pelatih-pelatih profesional kita yang ada di di bawah kepimpinan Coach Indra di Efek dalam hal ini untuk membuat suatu konsep sepak bola kita. Saya setuju untuk dijalankan di SFB itu nanti supaya seragam, supaya nanti outputnya kita mempunyai cara bermain yang sama. Saya pikir basicnya kuat gitu. Iya. Pemahaman taktikalnya. Iya. Ini ada konsep kan. Sepak bola itu harus ada konsep, harus ada sistem yang bagus. Ya. Kalau dulu Coach ini posisinya pada saat jadi pemain winger. Ya, saya winger. Nah, ini ada email masuk ini. Bagaimana tanggapan mendapatkan julukan strategi Mapai Gawir? Nah, itu dia. Kebetulan saya ingin menjawab ini. Saya kayaknya harus ada translate itu. Ya. Begini. Mapai Gawir apa ya? Menyisir Gawir. Begini. Kebetulan nih, saya kadang-kadang setelah podcast gini, lupa saya pengen ngomong itu. Ya, karena kebetulan saya ada pertanyaan. Mapai Gawir. Ini kadang-kadang yang membuat statement ini atau menarik sebuah kesimpulan seperti ini sebenarnya orang yang boleh katakan nggak mengerti, ya kan? Oke lah, di 2014 ketika saya juara, ya kan, saya punya Supardi dengan Ridwan, yang chemistry-nya luar biasa, dan itu menghasilkan. Betul. Kemudian kenapa? Karena jadi a priori dengan cara seperti itu. Kalian lihat semua sepak bola yang tiki taka banyak prosesnya dari mana? Setuju nggak? Dari samping, seluruh dari samping. Tapi kenapa kok orang selalu hanya bisa Mapai Gawir? Kalau kemudian yang saya tidak setuju begini. Saya ketemu dengan Persib setelah saya melatih Persebaya. Untuk itu pertandingan ke Persib dengan berapa? Karena sebelumnya sudah mengalahkan Persib ketika saya membawa PSMS di Piala Presiden 2-0 di sini. Sebelumnya di Surabaya pernah ketemu di sebuah pertandingan tanpa penonton di Bali lawan Persib. Kemudian saya menang 1. Ketika sekarang saya sering di rumah, ya kan, suka nonton UCTV nih, ya kan, kalau pertandingan yang itu di UCTV judulnya apa ya?
Persaingan itu apa sih namanya? Ya itu diputar lagi lah. Persebaya lawan Persib. Siaran ulang, diputar lagi, saya nonton. Itu komentator dan memang kenyataan seperti itu. Saya waktu itu tampil tanpa striker. David Da Silva absen. Di Persib juga nggak ada striker asing. Si Jekyll-nya nggak main, ya kan? Jadi di Persibnya main Atep main, si Gojali main, kemudian Febri main. Ya. Jelas saya main strikernya siapa kan? Ya. Saya juga sama cuma mainkan Irfan, Farohai, sama si Octaviones. Karena main lah. Kemudian menang 4-1. Itu bolak-balik. Di saya ada Dutra pemain belakangnya. Kemudian di sana ada Iponepo mainnya. Itu versi mainnya. Dari samping itu Bang Ahmad Dutra selesai semuanya nggak ada masuk semuanya. Sampai komentator. Sementara saya cetak 4 gol semuanya dari Srupas di tengah. Sampai sama komentator bilang, ini Persib kok main udah tahu di situ nggak pernah berhasil mainnya dari samping nggak angkat sangat mudah dipatahkan. Sementara Persebaya tidak ada satupun yang memainkan bola dari sayap. Kemudian orang masih ngomong Mapai Gawir. Tolong kalau yang dengar Bobotoh nih ya, tolong ulang tonton lagi itu pertandingan. Ya kan sama saya tidak mempergunakan main sayap, tapi dengan Srupas Irfan Jaya Srupas, Oktav Srupas, Osvaldo Srupas. Sudah tahu kok tapi di situ dikasih lari-lari gitu. Seperti itu. Tapi orang masih bilang juga Mapai Gawir. Mapai Gawir. Emang saya cuma bisanya Mapai Gawir doang. Hah? Saya bisanya cuma Mapai Gawir doang. Itu tanya, lihat, tonton itu lagi. Dan saya menang 4-1 lawan Persib. Menang 4-1. Iya, dengan main Srupas di tengah semua aja main Srupas dari tengah. Ya, sorry saya rada emosional nih. Karena itu. Tapi waktu itu komentator bukan saya kan. Soalnya diperjelas, sama komentator diperjelas. Si Persib itu udah tahu kata Jamu cuma ngangkat dari Supari, ngangkat dari Jojo Gojo. Iya, Gojo. Dari Febri diangkat semua aja dimutahkan sama Dutra. Enggak ada yang berhasil. Eze tidak dimainkan. Eze tidak dimainkan, masih main gitu juga. Udah tahu enggak ada striker. Nah, terus mau ngomong apa dengan cara bermain seperti itu? Sama pelatih yang ada waktu itu. Enggak ngomong Mapai Gawir. Kalau kamu sama saya Mapai Gawir. Dan kenyataannya 4 gol Persebaya waktu itu semuanya dari rumah. Kombinasi play di sini. Kalau semua itu gol Osvaldo Hai, gol Ifraja yang dijegal penalti. Semua jadi Srupas. Begitu kira-kira. Kebetulan nih, saya pengen udah kapan-kapan kemudian ada pertanyaan seperti itu. Jadi intinya seorang pelatih pun juga harus memiliki plan A, plan B. Iya. Ketika melihat kekuatan lawan di situ. Iya. Akhirnya dijawab tuh emailnya itu ya. Nah, kalau itu ada lagi satu lagi, bagaimana menanggapi pro dan kontra Bobotoh selama menjadi Persib ketika menang dan kalah? Pro dan kontra Bobotoh menanggapinya, Kang Janur. Oh, saya pikir sama saja dimanapun. Supporter itu keinginannya selalu menang. Ya, selalu menang dimanapun. Cuman kadang-kadang kalau harus lihat sikon juga ya. Harus lihat sikon juga. Tidak selamanya kita harus mematok kita harus menang buat tim itu artinya nantinya akan menjadi pressure tersendiri buat tim, saya pikir. Jadi sah-sah saja, wajar saja ketika mereka selalu berharapkan menang, tapi ketika kita mengalami satu kekalahan juga harusnya dihadapi dengan harus memahami dan harus legowo dan kita harus sportif lah. Kan tim itu tidak selamanya bisa menang. Ya, artinya kalau apalagi saya sudah kurang setuju ketika timnya kalah kemudian menyerang, apalagi zaman sekarang ada medsos, ya kan, menyerang individu pemain yang menjatuhkan mentalnya, itu saya tidak setuju. Ya, saya banyak keluhan, misalkan dari seorang Made Wirawan. Misalnya kan ketika dia tampil kalah misalnya padahal dia tidak buru-buru apalagi kalau dia main jelek kemudian banyak yang menyerang secara individual, itu saya tidak setuju. Jangan begitu dong. Ya, saya nggak setuju. Dewasa lah. Mengkritik boleh, tapi untuk membangun di sini. Yang membangun boleh, jangan semua menjatuhkan, apalagi yang sifatnya saya sering baca. Nah, tapi saya tahu itu yang begitu-begitu yang kelas-kelasnya yang Bobotoh seperti apalah ya, di umur usia berapa saya juga tahu itu. Sepertinya tidak usah tanggapi juga, tapi karena dia menulisnya di medsos seolah-olah mewakili, ya itu yang padahal kita tahu itu ada di usia berapa. Iya. Menyayangkan ya. Gitu. Tetap
menjaga sportivitas. Iya. Respect di situ. Ya, respect. Oke, Coach Janur sekarang menjadi dirteknya R2B. Ya. Ada harapan untuk R2B ke depan terlibat dalam pembinaan di Bandung? Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada manajemen di R2B. Saya menjadi salah satu ofisial, lebih spesifiknya dirtek di R2B. Saya melihat R2B ini sekarang lagi semangat baik dari kepengurasnya, manajemennya, dari para pelatihnya, pemainnya sendiri. Kalau saya banding-bandingnya sebagai sebuah klub yang notabene baru 6 bulan kalau tidak salah, tapi memiliki siswa yang cukup banyak, dan setiap hari latihannya cukup semangat dengan metode yang bagus, pelatihnya juga bagus-bagus. Di situ ya. Ya, pelatihnya boleh katakan bagus-bagus. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman sebagai pemain rata-rata, karena mantan pemain Persib ya. Ada Suwita Pata, ada si Yayan Sundana, kemudian ada Roni, kemudian ada Mustika Hadi yang sudah melatih di level 21 Persib. Kemudian ada juga Rediana yang pernah pemain di Petro. Semuanya pemain yang punya pengalaman sebagai pemain. Ini bagus, modal yang bagus saya pikir. Dan ini akan menjadi modal untuk kepercayaan dari para orang tua. Saya pikir bagus, dan di satu saat saya melihat banyak talenta-talenta yang bagus yang saya juga kadang-kadang mikir, waduh sayang saya menunggunya terlalu jauh ya. Misalnya ada baru 2008 baru 13 tahun, masih 7 tahun lagi nunggunya nih. Karena saya kadang-kadang banyak terpikat dengan talenta muda ini. Ya, intinya dengan SDM yang ada akan membuat adik-adik kita tuh punya knowledge sepak bola, dan ada satu lagi better coach, better player. Ya. Di situ SDM sangat penting. Terakhir mungkin Coach Janur, apa itu starting eleven idaman? Itu Kang Icon itu monggo. Dari kiper posisi mana nih? Di eranya sampai sekarang. Coach Jajang aja. Boleh. Starting untuk Persib nih. Starting eleven Persib. Oke. Versi Coach Jajang. Oke. Penjaga gawang ya Made dong. Pasti Pasti Made, karena bagaimanapun boleh di era 80-an juga. Boleh. Tapi saya pikir Made cukup. Dua center back boleh asing kan ya? Boleh. Ya tetap satunya pastinya saya memilih Plado. Kemudian untuk satunya lagi Robi Darwis. Ya. Dua tembok kembar ya. Ya. Itu dua-duanya bisa dingin dalam mengorganisir pertahanan, kemudian juga dua-duanya bisa bilang. Kemudian back kirinya saya lebih ke back kiri Persib ke Nandang Kurnedi. Ya, Nandang Kurnedi dia punya cara bertahan yang bagus, kuat, tapi juga dia punya daya jelajah untuk punya keseimbangan tim, untuk overlapping juga bagus. Kanannya ya Supardi dong. Supardi Nasir. Jadi dari 2014 udah dua ya, udah Made, Parado sama Pardi ya. Oke, sekarang maju ke tengah. Ke tengahnya kalau di Persib kan satu holding midfield ya. Satunya yang lebih mobile, satunya nomor 10. Ya. Nomor 10 ini udah pasti Konate makan. Kemudian kalau di holding midfield 6-nya oke, nomor 8-nya saya tuh jatuh ke Yusuf dulu. Yusuf ya. Oke. Tinggal nomor 6-nya saya harus memilih antara Penasaran. Beda-beda tipis soalnya. Iya. Beda-beda tipis. Ya lebih ke Haryono lah. Haryono, Yusuf, Konate makan. Kalau buat saya. Oke. Sebetulnya Yusuf dengan Firman agak ya, tapi oke lah saya pilih Yusuf. Oke, kemudian depannya 11.
11-nya karena beliau tahu iya kualitasnya. Iya. Jadi bingung nih memilih siapa nih yang jadi starter nih gitu kan. Jadi kayak beliau mau memutuskan mau main hari ini gitu. 11-nya Jajang Nurjaman. Oke. 7-nya Febri Haryadi. 9-nya Sebenarnya udah tadi. belum 9-nya belum. Oh iya betul. Belum 9-nya belum. 9-nya belum. Ya Sutiono dong. Sutiono Lamso. Ya, Sutiono Lamso 9-nya. Dengan formasi 4-3-3. 4-3-3 itu dia. Pelatih Pelatihnya ya Jajang Nurjaman dong. menangkap. Ganti nomor 11-nya jangan saya. Ganti nomor 11-nya. Ganti nomor 11-nya ganti. Iya sekaligus pemain double. Kayak Zola dulu. Jangan. Ganti sekarang. Jangan ganti. Nomor 11-nya jangan saya. Saya di pelatih aja deh. Saya di pelatih aja deh. Oke. Pelatih aja. Nomor 11-nya. Tar dulu. Nomor 11-nya Nyanyang deh. Nyanyang. Oke. Dengan pelatih coach Jajang Nurjaman. Ya. Oke. Dari obrolan kita panjang, proses dari awal sampai pemain, asisten, pelatih menjadi juara. Ya. Ada mimpi yang belum Wujud. tercapai. Ya, tentunya semua orang pengen jabat pelatih nasional dong. Ya, pelatih timnas. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa Amin. menangani tim nasional. Amin. Tanggapan kan coach untuk Elite Expo? Ya, saya pikir Elite Expo memiliki acara yang bagus ya untuk membuat acara podcast seperti ini. Saya pikir ini akan mengurangi rasa rindu bobotoh untuk sepak bola kepada sepak bola sehingga bisa berimajinasi, bisa mengingat-ingat kejadian-kejadian dengan obrolan-obrolan seperti ini, bisa mengorek pengalaman dari para expert yang tentunya sangat berguna buat bobotoh. Siap. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Coach Jajang. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Liga 1 cepat diputar. Ya. Kemudian bisa beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Amin. Terima kasih. Oke, demikian obrolan kita dengan Coach Jajang Nurjaman. Nantikan kembali di episode Elite Expo Bandung. Di Goreng, ngobrol bareng Elite Expo. Ciao. And then you'll die.